sudah dimulai. Kick off Piala Dunia FIFA 2026 tinggal sebentar lagi. Podcast Bola Gembira TVRI siap untuk mengawal perjalanan Anda menuju pesta sepak bola dunia paling akbar. Apalagi kalau bukan FIFA Piala Dunia 2026. Dan podcast Bola Gembira pada malam hari ini sudah kedatangan lagi-lagi satu tamu spesial yang sudah siap untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah kami kompilasi menjadi satu daftar panjang yang akan dijawab tentunya secara komprehensif oleh tamu spesial yang akan langsung saya perkenalkan, yaitu Bapak Satrio Darmanto. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, selaku Direktur Teknik dari LPP TVRI, bagaimana kabarnya Pak malam hari ini? Kabar baik walaupun hujan ya. Iya, Jadi, betul. Ya, hari ini kelihatan penuh sekali. Betul, dan tentunya nanti kita harapkan juga akan ini ya tetap bersemangat walaupun nanti hujan juga misalnya di stadium nanti ya Pak ya. Iya betul, ya tetap harus berjalan dengan sesuai rencana. Betul, euforia dan animonya tentunya. Betul. Karena ini Piala Dunia Pak ya. Iya, Piala Dunia semua orang mengharapkan semuanya berjalan lancar dan ini tentu saja Piala Dunia yang paling akbar kan sepanjang sejarah kan. Betul. Dari hanya 4 tahunan sekali ya. 4 tahunan sekali, namun dari sisi jumlah pertandingan kan paling banyak. Lalu dari sisi seleksi juga partisipan kan sekarang 32 besar kan. Betul. 4 tahun lalu kan hanya 16 besar kalau nggak salah. Ya. Betul, ya. Betul Pak Satrio. Ya. Ya. Dan tentunya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini Pak, yaitu persiapan Direktorat Teknik dalam menyambut Piala Dunia 2026 dan menjawab komen netizen di media sosial soal Piala Dunia. Jadi langsung kita hadirkan orang paling penting, orang nomor 1 di Direktorat Teknik, yaitu Pak Satrio. Sudah siap untuk menjawab pertanyaan pertama dari netizen Pak? Sangat siap, walaupun nanti ya dibantu ya kalau tidak bisa menjawab ya. Oh iya, siap Pak. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana perjalanan TVRI mendapat hak siar? Apakah ada dorongan aktif dari pemerintah Pak? Karena sekali lagi kan ini adalah pesta akbar dan tentunya ini suatu kesempatan yang sangat prestisius begitu bagi TVRI sebagai official broadcaster. Ya, memang ini kesempatan yang langka ya bagi TVRI, kan sudah mungkin 20 tahun yang lalu ya kesempatan terakhir. Dan memang waktu itu berjalan, ya kira-kira perjalanannya itu alami sih. Karena dari ngobrol-ngobrol, lalu FIFA juga menawarkan siapa yang di Indonesia gitu ya. Lalu kalau FIFA mengharapkan TVRI sebagai public service broadcaster karena dari sisi coverage kan dianggap paling luas gitu ya. Dan juga TVRI mewakili pemerintah. Akhirnya ya kita ngobrol-ngobrol, FIFA datang ke TVRI, lalu berapa kali FIFA datang dari TVRI, yaitu Direktur Media Right ya, Mr. Jean Christophe ya, lalu Mr. Ian gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol, lalu suatu saat dia datang lagi, kita ngobrol di luar, juga dibantu dengan TVRI, dengan PSSI gitu ya, sampai akhirnya ada proses yang semi formal gitu ya. Akhirnya kita berkomunikasi dengan Seknek untuk mendapatkan dukungan. Akhirnya tanggapannya positif. Ya akhirnya mengalir aja. Akhirnya kita mengikuti bidding yang sifatnya sebetulnya ya beauty contest ya, Lalu FIFA punya target. Lalu kita ada tawar-menawar yang sifatnya ya informal gitu ya. Sampai akhirnya terjadi formalisasi lah, kita dapatlah dari FIFA untuk menjadi pemegang hak siar ya. Gitu. Luar biasa. Ya. Dalam proses yang panjang itu ya Pak, dan tentunya berbelit-belit itu ya Pak ya. Negara tentunya hadir ya Pak ya, karena memang sebenarnya pasti tujuannya adalah untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Indonesia gitu ya Pak. Iya benar, memang Bapak Presiden secara langsung itu meminta bahwa momen Piala Dunia ini akan dijadikan momen untuk kebahagiaan bersama ya, kegembiraan bersama bagi masyarakat Indonesia. Karena memang saat ini kan ya ada persoalan geopolitik, ada persoalan geoekonomi gitu ya. Sehingga memang Bapak Presiden mengharapkan masyarakat tetap mendapat hiburan yang berkualitas, kelas dunia ya. Apalagi kan bola ini kan menjadi suatu tidak hanya sekedar hiburan, namun juga bisa mempererat tali persaudaraan, tali persahabatan ya. Keluarga bisa bersama-sama nonton di ruang tamu atau ruang keluarga gitu ya. Teman lama bisa ketemu lagi, lalu
nanti ada nonton bareng yang bisa menghadirkan orang-orang selevel desa, selevel kecamatan, ya, bahkan beberapa provinsi ingin menghadirkan itu di kantor gubernur. Jadi memang banyak hal yang itu tentu saja tujuannya adalah membuat masyarakat bergembira bersama ya selama masa Piala Dunia tersebut. Gitu. Itu harapan dari pemerintah dan juga Bapak Presiden saya kira ya. Luar biasa Ya. sekali loh. Saya mendengar penjelasannya saja langsung tersentuh. Luar biasa ya. Maksudnya negara berarti memang sebegitu memikirkannya bagaimana kondisi dari masyarakat. Jadi dari semua lini masyarakat dipikirin ya Pak ya. Ada nonton barengnya untuk tentunya membantu perputaran roda ekonomi juga ya Pak ya. Iya. Karena memang nanti akan terus melibatkan banyak para pelaku ekonomi lokal ya. Ada UMKM, ada koperasi, lalu ada warung-warung kopi, sampai ke coffee shop yang menengah ke atas, usaha kecil menengah, sampai usaha kecil menengah atas gitu ya. Itu tentu saja akan dilibatkan. Dan juga tentu saja TVRI juga menyiapkan satu platform untuk pendaftaran nonton bareng ya. Karena saya kira itu penting sekali. Masyarakat dari manapun bisa dengan mudah mengakses dan untuk mendaftarkan dirinya gitu ya. Untuk mendaftar dan juga nanti teregistrasi. Karena sebetulnya kalau dilihat dari kontraktual dengan FIFA itu memang agak rumit ya. Karena memang FIFA ini ingin mengharapkan bahwa proses pertandingan ini atau masyarakat itu menonton siaran FIFA ini diharapkan memang semuanya transparan. Jangan sampai ada masyarakat yang mengakses secara ilegal. Karena memang asas fairness itu sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan kita tahu kan di FIFA itu kan sekarang sudah menggunakan teknologi tinggi untuk menyelenggarakan pertandingan. Misalnya kita lihat ada VAR ya, VAR ya. VAR, lalu ada berbagai kamera yang dipasang di skala ini gitu. Sehingga pada saat pertandingan itu benar-benar fair. Siapa yang berprestasi, siapa yang ya misalnya mencetak gol itu tahu persis karena ada beberapa posisi kamera yang disiapkan sedemikian rupa ya. Di samping itu juga wasit juga akan sangat fair karena dia menggunakan jam tangan yang akan terkoneksi dengan kamera sehingga pada saat dia mengambil keputusan itu dia akan terverifikasi secara teknologi gitu. Jadi diharapkan memang ada efek fair yang memang dijaga. Sehingga memang FIFA juga mengharapkan siapapun yang menjadi pemegang lisensi itu juga akan menyelenggarakan ini dengan cara yang fair. Makanya memang dalam hal ini TVRI mencoba untuk menghadirkan satu platform yang mudah diakses dan itu langsung nanti diverifikasi oleh FIFA. Sehingga siapapun nanti akan terdaftar kalau dia mendaftarkan di platform tersebut. Ya. Betul. Ya. Sebenarnya dari penjelasan Pak Satrio tadi yang cukup panjang tadi Pak ya, satu kata aja sih yang nempel yaitu mudah ya Pak ya. Mudah. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir ya untuk para pemirsa TVRI, para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia, langsung saja ini kali ya mengakses bagaimana cara untuk menonton barengnya karena nggak semuanya harus bayar kok. Betul, ya kan Pak betul, ya, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Untuk ini usaha kecil itu memang gratis, tidak ada berbayar. Namun memang misalnya usaha yang menengah ke atas ya, itu kan kalau nggak bayar juga nggak fair kan. Betul. Mereka kan punya penghasilan yang cukup, artinya sambil menonton bareng itu mereka punya penghasilan kan ya. Ya sebagian dibagilah ke negara gitu melalui TVRI gitu ya. TVRI juga nanti uangnya itu akan diserahkan sebagai PNBP kan kepada pemerintah gitu. Jadi memang tadi benar mudah dan transparan ya, transparan. Kita mencoba supaya transparan, termasuk juga TVRI memang berusaha keras untuk menghadirkan sinyal itu sampai ke penjuru tanah air. Ya. Saat ini memang sekitar 75% coverage population TVRI ini. Memang masih ada sekitar 25%. Namun 25% ini sebetulnya memang wilayah-wilayah yang sangat sulit ya, misalnya pulau-pulau kecil, remote area gitu, lalu daerah-daerah yang densitas penduduknya rendah, lalu daerah-daerah yang memang secara topografi itu sulit, ada pegunungan, ada
bukit, ada hutan, gitu ya. Itu yang memang belum terlayani. Namun TVRI mencoba untuk ya menghadirkan berbagai teknologi konvergensi agar supaya masyarakat bisa mengakses. Oke, Ya, nanti kita akan kembali lagi ke situ Pak, ya, akan membahas lebih jauh lagi tentang itu. Tapi pertanyaan berikutnya, TVRI sebagai perpanjangan dari negara, tentunya titel official broadcaster dari Piala Dunia FIFA 2026 ini bukan main-main Pak ya. Apakah perjanjian hak siar tersebut sudah secara penuh dijalankan oleh TVRI Pak sejauh ini? ya, itu sesuatu yang memang harus, karena memang tadi konsep besarnya adalah bagaimana menjaga segala sesuatu ekosistem pertandingan ini semuanya fair, transparan, akuntabel ya. Sehingga memang FIFA itu mensyaratkan dengan satu kontrak yang memang harus dipenuhi gitu. TVRI mencoba untuk tidak melakukan breaching terhadap kontrak itu sekecil apapun, akan mencoba comply apapun, sehingga memang untuk itu tentu saja TVRI juga mengharapkan para partner atau para pihak, para mitra yang bekerja sama dengan TVRI ini juga akan comply dengan apa yang diinginkan oleh FIFA. Karena kita semua tahu bahwa tujuannya baik kan. Jangan sampai misalnya ada pihak-pihak yang dirugikan, yang merasa tidak fair atau merasa haknya dicurangin gitu ya. Nah, sehingga memang itu yang dijaga oleh TVRI. Oke, pertanyaan berikutnya ini menyangkut platform penyiarannya Pak. Pertandingan Piala Dunia 2026 ini akan disiarkan di platform apa saja sih Pak? Ya, tentu saja utamanya adalah platform terestrial ya. Kita menggunakan teknologi DVB T2 terestrial, free to air. Free to air itu artinya penerimaan tetap tidak berbayar. Jadi kata-kata tidak berbayar itu memang sesuatu yang sehari-hari kita lakukan oleh TVRI ya. Nah, itu platform utamanya. Nah, yang kedua, karena tidak semua masyarakat hanya mengakses terestrial, maka TVRI juga bekerjasama dengan para penyedia OTT, over the top. Itu berbasis jaringan internet protokol atau IP ya. Nah, itu kan generasi muda kayak Mbak Loni kan lebih suka mengakses pakai handphone daripada nonton televisi di rumah kan misalnya gitu. Walaupun di rumah nonton di kamar, walaupun di kamar tamu tapi atau di ruang keluarga tapi tetap aja pakai handphone gitu. Betul. Mau ngambil minum ke dapur juga tetap dibawa sambil nonton, nggak mau ketinggalan setiap detik dan setiap menitnya ya Pak ya. Nah, untuk itu maka TVRI juga berusaha untuk menghadirkan itu dengan cara bekerjasama dengan operator OTT ya. Baru tadi kita launching atau melakukan press conference dengan Telkomsel. Karena Telkomsel ini kan salah satu operator mobile yang aksesnya itu jangkauannya paling luas ya. Mereka kan operator seluler yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Lalu sebelumnya kan kita juga dengan satu partner OTT juga kan, Pilago ya, itu juga mereka juga sudah mengatakan siap untuk mendistribusikan atau menyalurkan konten itu kepada masyarakat. Ya. Mereka juga didukung oleh pemegang teknologi global ya, sehingga memang kita juga percaya TVRI juga melakukan pemilihan partner ini dengan penuh kehati-hatian, dengan transparan, dengan satu proses yang memang sesuai aturan yang ada gitu kan. Karena memang kita menjaga efek asas fairness tersebut ya. Sehingga memang diharapkan nanti platform yang bekerjasama TVRI ini akan mendukung atau saling melengkapi ya. Di samping itu juga ada platform untuk web browser ya. Itu juga sedang dilakukan coba. Semuanya juga kita lakukan tes dulu ya, memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Kita juga bekerjasama dengan operator satelit ya, di direct to the home. Operator satelit ini memang penting karena memang ada beberapa wilayah yang memang tidak terjangkau jaringan internet gitu, dan tidak terjangkau jaringan terestrial gitu. Sehingga jaringan satelit ini menjadi gap filler atau pelengkap yang daerah tersebut yang tidak tercover gitu. Sehingga memang kita punya, yaitu partner kita ada IP, ada satelit, dan terestrial dipegang TVRI sendiri, TVRI Nasional dan TVRI Sport ya. Oke, ya. Nah catat ya para pendengar dari podcast Bola Gembira. Jadi tadi Telkomsel melalui Maxstream-nya dan juga Volago ya Pak ya, kalau OTT. Jadi biar
nggak ketinggalan Pak semua pertandingan-pertandingan serunya ya. Ya, oke. Baiklah. Dan kenapa TVRI tidak menyiarkan pertandingan Piala Dunia di platform parabola, Pak? Dan resiko apa saja yang kemungkinan dihadapi apabila menyiarkan di platform parabola? Karena memang tadi udah disebutkan semua ya, tapi tidak ada parabola. Ya, sebetulnya parabola ini kan memiliki satu resiko yang kita tidak mau ambil resikonya ya. Karena parabola ini kan sebetulnya platform satelit yang tidak berbayar ya. Jadi sinyal itu terbuka gitu saja gitu. Nah tadi yang saya katakan operator direct to the home itu sebenarnya juga nanti pakai parabola. Namun sinyalnya semuanya diproteksi, berarti dienkripsi ya. Jadi nanti memang semua sinyal yang didistribusikan ini adalah sinyal yang benar-benar terenkrip. Jadi tidak ada peluang bagi masyarakat yang mengakses secara ilegal gitu. Oh, baik. Jadi nggak usah sedih dulu ya buat yang biasa nonton pakai parabola karena sudah dikasih opsi banyak banget tuh tadi udah disebutkan ya Pak ya platform-platformnya. Oke, bagaimana kebijakan TVRI untuk wilayah yang selama ini hanya dapat menangkap siaran TVRI melalui parabola? Apakah TVRI akan bekerja sama dengan pihak penyelenggara pay TV? Sebenarnya tadi sudah disebutkan ya Pak ya? Iya. Itu tadi pay TV-nya adalah direct to the home atau DTH tadi ya. Jadi nanti silahkan parabolanya bisa dipakai, tapi nanti saya kira perlu berlangganan atau perlu mendapatkan akses dari operator yang kerjasama dengan TVRI gitu. Itu tidak sulit lah. Itu. Akhirnya bagi mereka yang sudah biasa menggunakan parabola itu mudah lah untuk mengakses operator DTH tersebut ya. Sampai sekarang memang belum final ya, masih proses diskusi komersial dengan operator tersebut. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah bisa diketahui siapa operatornya. Oke. Nah sebenarnya semua informasi yang updated kayak gini soal Piala Dunia 2026 bisa diakses di semua platform digital juga ya Pak ya? Akan selalu terupdate kan ya? Iya. Jadi tiap hari TVRI memproduksi publikasi-publikasi itu banyak ya, lewat tvrinews.com, lalu lewat YouTube channel, lalu lewat TVRI Klik, lewat layar ya. Dan juga melalui platform sosial media yang dimiliki TVRI. Jadi tinggal klik kata kuncinya TVRI pasti akan muncul gitu informasi. Jadi rajin-rajin ini aja ya, keywordnya diketik ya. Keywordnya betul. Baiklah. Dan untuk platform over the top OTT tadi ya, Maxstream dari Telkomsel dan juga Volago Pak. TVRI kan sudah menunjuk pihak ketiga. Bagaimana metode pengiriman gambar visual dari studio TVRI ke pihak penyelenggara OTT? Apakah nanti akan ada perbedaan kualitas? Ya, mungkin saya menceritakan secara keseluruhan ya. Jadi memang TVRI ini nanti akan menjemput konten tersebut dari pihak yang ditunjuk oleh FIFA. Dalam hal ini adalah HBS. Jadi HBS itu Host Broadcasting Service. Itu dia melayani secara global. Jadi FIFA tidak menyelenggarakan sendiri, tapi ada pihak ketiga yang menjadi partnernya FIFA untuk menyelenggarakan dan mendistribusikan konten tersebut. Nah, dalam hal ini memang TVRI akan menjemput dari satelit yang mereka tentukan. Ada berapa pilihan satelit ya. Kita memilih salah satu satelit yang coveragenya di Asia. Lalu dari situ kita juga menjemput sinyal atau konten atau feed dari HBS tersebut melalui jalur IP sebagai backup. Jadi main-nya adalah jalur satelit, backup-nya adalah jalur IP, Internet Protocol. Nah dari situ semuanya di-pool di TVRI, diproses oleh TVRI, dijagain security-nya dan kalau perlu misalnya ada perbaikan koreksi sedikit lah dari sisi quality, baru didistribusikan kepada mitra tersebut menggunakan jalur IP. Ya, jadi kita menggunakan jalur IP, masing-masing mitra tersebut dikasih satu jalur IP, main dan backup. Gitu. Sehingga memang dijaga kualitasnya. Samping itu juga TVRI menyiapkan linear channel melalui satelit. Jadi mereka di samping menggunakan jalur IP bisa mendapatkan sinyal TVRI melalui jalur satelit yang dipakai TVRI. Sehingga memang secara teoritis ya itu sangat secure ya. Dan tidak ada perbedaan kualitas karena dari TVRI Senayan sini ke lokasi mereka kan
Ya mereka rata-rata punya kantor pusat di Jakarta kan, MCR-nya juga Jakarta, sehingga ya tidak ada perbedaan jarak dan sebagainya, sehingga diharapkan kualitas video dan audionya akan sama lah, setara lah. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Memang berarti TVRI sebagai official broadcaster punya komitmen bahwa kualitas itu tidak ada kompromi begitu ya Pak? Tidak ya? ada kompromi. Harus tetap ya. 100%. Ya. Dan TVRI juga mencoba untuk menghadirkan kualitas yang imersif ya. Artinya dari sisi memang kualitas audio, kualitas video itu benar-benar terjaga stabil ya. Memang ada kemungkinan gangguan, misalnya gangguan ya internet kadang-kadang ada ketidakstabilan, tapi karena tadi ada main dan backup kan diharapkan nanti saling menjaga lah supaya jangan sampai ada gangguan yang sifatnya major ya. Dalam hal ini memang TVRI juga sedang mencoba untuk melakukan uji coba konten dengan cara yang lebih imersif dengan teknologi vivid audio dan video. Wow. Ini kita sedang uji coba, nanti kalau memang berhasil ya mungkin kita akan coba 1-2 pertandingan untuk menggunakan itu. Jadi nanti misalnya kita menendang bola gitu ya. Menendang bola itu suaranya akan benar-benar kayak di stadion gitu. Wow. Ya. Lalu gambarnya juga bisa detail gitu ya. Itu kemarin kita sudah diskusi di Jakarta, lalu diskusi di Singapura dengan penyedia ini. Nah, diharapkan nanti sesuai rencana bisa diimplementasikan ya. Wah, ini patut ditagih nih Pak janjinya. Vivid audio dan video ya Pak ya. Oke, siap. Nanti siapa tahu kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Nanti ditagih loh Pak. Ya, siap. Oke, selanjutnya Pak, ada berapa total satuan transmisi yang dimiliki oleh TVRI sampai saat ini dalam mendukung siaran Piala Dunia dan berapa persen coverage area terhadap wilayah Indonesia? Oh, yang 75% tadi ya Pak? Ya, betul. Okay. Jadi ada kondisi bahwa memang pemerintah ini kan mengadakan ASO ya, analog switch off ya, 2 November tahun 2022. Pada saat itu semua siaran analog dimatikan dan frekuensi dikembalikan kepada pemerintah. Sehingga TVRI juga melakukan hal yang sama. Okay. Semula jumlah stasiun transmisi analog TVRI itu sekitar 400 seluruh Indonesia, 400 lokasi satuan transmisi ya. Namun setelah analog switch off, itu dengan segala keterbatasan anggaran, TVRI mencoba menghidupkan kembali dengan format siaran digital di bibit itu ya. Nah, sampai saat ini itu ada sekitar 190 transmisi yang sudah aktif secara digital ya. Lebih tepatnya 188 sih. Cuman minggu-minggu ini akan aktif lagi 2, lalu mungkin sebelum Piala Dunia itu akan aktif lagi sekitar 15. Jadi totalnya ya mungkin sekitar 90 sampai 200 lah yang aktif, yang siap melayani Piala Dunia ya. Itu untuk yang terestrial. Dan dari total satuan transmisi tersebut saat ini bisa melakukan coverage population itu sebesar 75,08%. Nanti diharapkan menjelang Piala Dunia itu bisa naik mungkin sekitar 76 sampai 77% lah. Memang yang 25% sisanya ini memang daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang densitas penduduknya rendah, sehingga menambah satu transmisi itu hanya bisa melayani mungkin sedikit, karena ada misalnya di daerah Indonesia Timur seperti di Saunek, Raja Ampat itu misalnya ya, itu satu transmisi dengan kekuatan misalnya 2 kW itu hanya bisa melayani sekitar 300 kepala keluarga. Ya sedikit, jadi penambahannya coverage population itu sangat kecil gitu, karena yang besarnya itu sudah dilayani kan di daerah urban gitu. Nah, memang sulit sekali untuk melayani 100% gitu ya, karena memang wilayah Indonesia itu kan wilayah kepulauan kan. Betul, topografinya tricky. Topografi sangat sulit, sangat tricky, tantangannya banyak, dan ini memang itu juga menjadi semacam referensi bagi negara-negara kepulauan lainnya gitu. Bagaimana TVRI bisa menghadirkan sinyal di wilayah yang terpencil itu. Mereka kadang-kadang sampai datang ke sini, kadang-kadang kami diundang untuk melakukan seminar-seminar di forum-forum internasional hanya untuk menanyakan seperti apa sih tantangannya seperti itu. Oke. Ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi trailblazer ya Pak. Trailblazer, betul. Keren TVRI. Oke, pertanyaan berikutnya sepertinya sudah di-cover sih sama mungkin, tapi mungkin ada jawaban tambahan Pak. Apakah semua stasiun penyiaran dan stasiun transmisi yang dimiliki sudah siap mendukung penyiaran Piala Dunia di platform digital terestrial? Ya,
tentu saja kita harus mengatakan siap ya. Siap. Memang ada beberapa stasiun transmisi yang tidak maksimal ya, misalnya kan satu transmisi itu terdiri dari modul-modul kan, untuk mencapai misalnya 2 kilo itu terdiri dari misalnya 8 modul gitu, tapi dari 8 modul itu ada 1 modul rusak gitu, sehingga powernya turun gitu ya. Tapi dari sisi coverage memang kita jaga, karena memang TVRI ini memiliki tugas untuk melayani seluruh wilayah layanan di Indonesia. Di Indonesia ini semuanya dibagi menjadi 225 wilayah layanan. Nah, dari 225 wilayah layanan itu memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kira-kira hampir sama dengan wilayah administratif kabupaten gitu ya. Sehingga memang TVRI saat ini sudah menjangkau sekitar 160 wilayah layanan, yaitu tinggal daerah-daerah yang memang sulit, remote, daerah 3T gitu yang memang menjadi prioritas TVRI untuk meningkatkan coverage-nya gitu. Oke. Ya. Baiklah, ini lagi-lagi pertanyaan teknik nih kepada Direktur Teknik ya Pak ya. Udah tepat sekali nih pertanyaannya. Berapa persen rata-rata jangkauan cakupan tiap satuan transmisi TVRI terhadap tiap wilayah provinsi Indonesia? Pertanyaannya sulit sekali tuh. Butuh call a friend Pak. Kalau friend. Ya memang kalau kita lihat ya, TVRI ini kan memiliki 34 stasiun penyiaran daerah. Stasiun penyiaran daerah itu sebenarnya merepresentasikan satu wilayah provinsi. Ya. Namun sebenarnya bukan itu. Kalau coverage population itu kaitannya dengan wilayah layanan tadi. Jadi ada 225 wilayah layanan dan saat ini TVRI baru bisa memberikan layanan di sekitar 160 wilayah layanan. Ya sisanya memang daerah yang wilayah yang memang secara densitas penduduk memang sangat rendah gitu. Tapi memang TVRI memiliki tanggung jawab untuk benar-benar menghadirkan itu ke semua wilayah tersebut, itu by regulation memang ada. Ya. Betul. Ya. Jadi memang akan terus dicoba ya Pak ya. Tidak berarti ditinggalkan gitu kan Pak ya. Oke, baiklah. Lalu untuk area yang disebut blank spot, terutama Indonesia wilayah timur, bagaimana kebijaksanaan yang dipunyai oleh TVRI? Ya, blank spot itu kan sebetulnya case-nya cukup beragam ya, karena kadang-kadang di pusat kota pun ada blank spot. Misalnya di Jakarta misalnya ya, di daerah Menteng itu blank spot. Karena apa? Karena sebagian besar stasiun transmisi kan ada di Joglo. Ya, TVRI di Joglo, lalu Metro di Joglo, yang lain di Joglo, ada yang juga di Kebonjeruk itu sebenarnya RCTI sama Indosiar gitu ya. Cuman arahnya ke Menteng itu kan keblok sama gedung-gedung tinggi itu. Ya kan? Sehingga di belakang gedung tinggi itu nggak ada siaran gitu. Nah, itu namanya blank spot. Memang idealnya harus ada gap filler. Gap filler itu untuk transmisi kecil yang mengisi kekosongan gitu. Nah, itu yang juga akan dilakukan oleh TVRI. TVRI ada beberapa wilayah yang saat ini menggunakan sistem single frequency network atau SFN. Jadi memang tadi yang saya sampaikan, satu wilayah layanan itu hanya boleh menggunakan satu frekuensi. Sehingga apabila wilayah layanan tersebut misalnya ada gunung-gunung di tengahnya gitu ya, untuk mengisi blank spot tersebut ya harus pakai SFN tadi, single frequency network. Jadi transmitternya akan beberapa namun menggunakan frekuensi yang sama. Sementara sifat frekuensi itu kan kalau frekuensi sama itu kan saling menghilangkan. Saling membunuh atau saling interferensi gitu ya, sehingga menggunakan sistem single frequency network itu nanti ada semacam pergeseran frekuensi walaupun kecil gitu ya, tapi membuat dia tidak terjadi interferensi gitu. I see. Ya, itu yang kita lakukan di beberapa wilayah untuk melakukan menghindarkan blank spot tersebut gitu. Jadi ternyata bukan hanya di Indonesia wilayah timur saja ya, tapi bahkan di ibu kota sendiri pun masih mengalami blank spot ini. Iya, di wilayah-wilayah padat misalnya di Jawa Timur itu masih ada gitu. Tapi secara teknis kita mencoba untuk memberikan solusi, karena memang kalau wilayah yang padat penduduknya kan kita nggak bisa mengabaikan kan, mau nggak mau harus dilayani, karena kalau tidak nanti kan akan terjadi mereka akan banyak komplain ke TVRI kan, sehingga pasti akan kita perhatikan gitu. Namun kan terkait dengan keterbatasan anggaran, maka wilayah-wilayah yang remote tadi itu memang
Karena membangun wilayah remote itu di satu sisi biayanya jauh lebih tinggi, membutuhkan anggaran jauh lebih tinggi, namun memang dampaknya dari sisi coverage itu tidak linear gitu ya. Jadi biaya tinggi tapi hanya melayani misalnya 30 KK misalnya, 300 KK gitu kan berbeda kalau misalnya di daerah urban. Satu transmisi bisa mengcover misalnya 10 juta penduduk di Jakarta. Betul, karena padat ya. Ya, karena padat kan gitu. Itu yang membuat banyak sekali tantangan untuk memberikan layanan di daerah-daerah rural tersebut. Namun bukan berarti TVRI akan menyerah. TVRI akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan layanan ke daerah-daerah tersebut. Karena itu haknya mereka, haknya masyarakat itu. Jadi kita harus memenuhi. Oke, baik Pak. Ini juga pertanyaan yang menarik sih Pak. Tadi kita sudah membahas tentang blank spot ya. Apakah ini juga masuk kategori blank spot Pak? Yaitu daerah yang baru dilanda bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, di mana banyak satuan transmisi yang rusak akibat bencana. Ya, ini ada satu kondisi saya menceritakan ya. Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat ya. Betul. Itu memang pada saat bencana itu yang terjadi itu jaringan seluler itu putus. Jaringan seluler semua operator itu putus. Namun jaringan TV itu nggak ada yang putus. Nggak ada yang putus. Jadi waktu kan Bapak Presiden kunjungan ke sana beberapa kali kan, itu menggunakan jaringan TVRI. Jadi memang pemerintah memberikan informasi-informasi kebencanaan ya after disaster itu menggunakan jalur televisi karena memang satu-satunya jalur yang tidak ada gangguan. Ya memang ada stasiun transmisi yang sempat listriknya mati gitu ya. Tapi kita karena kena longsoran itu ya, kena banjir, kena longsor, kena batu dan sebagainya. Kita hanya butuh waktu katakanlah untuk menghidupkan genset gitu karena gensetnya ya mati karena jatuh misalnya. Itu jadi kita bersihkan lalu kita hidupkan kembali. Walaupun listrik masih mati tapi genset sudah hidup kan, sehingga kita tetap bisa bersiaran gitu. Jadi hampir tidak ada yang mati sih kemarin itu. Jadi semuanya dan itu terjadi tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara atau Sumbar. Waktu gempa misalnya di Sukabumi, gempa di Cianjur, gempa di Jogja itu siaran TVRI itu nggak ada yang mati gitu. Jadi memang ada ada resiliensi gitu di jaringan penyiaran ini gitu. Karena apa? Karena towernya jauh lebih kokoh ya kan. Lalu memang daerahnya ini daerah yang di gunung gitu kan. Kalau seluler kan memang di kota ya towernya ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan itu listrik mati ya dia akan mati dan dia kan serial ya atau star ya sehingga satu BTS mati biasanya BTS berikutnya akan ikut mati gitu. Dan recovery-nya juga tidak mudah gitu. Ya. Jadi memang terestrial ini memiliki keunggulan dibanding jaringan yang lain. Betul. Ya. Resilient sekali ya Pak ya, bahkan ketika bencana pun tidak terpengaruh begitu. Iya, iya. Itu memang yang terjadi kan karena ini fakta yang menceritakan ya sehingga pemerintah juga menerapkan program early warning system itu menggunakan jalur televisi terestrial gitu. Karena lebih resilient terhadap gangguan bencana gitu. Baik tanah longsor, banjir, gempa bumi gitu ya. Ya walaupun memang kadang-kadang yang menjadi kendala itu adalah pesawat penerimanya. Karena kan tidak ada listrik ya, sehingga pesawat televisinya ya di rumah kadang-kadang mati gitu. Ya, makanya memang mungkin teknologi yang ke depan itu adalah teknologi yang menggabungkan antara jaringan seluler dengan jaringan penyiaran. Itu yang sedang trennya ke sana dan TVRI juga dalam waktu dekat akan uji coba melakukan itu. Ya. Ini resiliensi ini apakah mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan juga dari FIFA ya Pak akhirnya untuk memutuskan official broadcasternya TVRI aja? Memang. Jadi waktu kita diskusi dengan FIFA baik di Indonesia maupun di kantor pusat FIFA itu memang mereka sangat mengharapkan TVRI. Wow. Gitu. Karena apa? Pertama, jaringannya sudah jelas ya, resiliensinya tinggi, lalu coverage-nya paling luas ya, lalu TVRI juga didukung oleh pemerintah ya,
Sementara memang sekarang kan industri penyiaran ini sedang sunset kan, sedang sulit kan. Jadi FIFA memang mengharapkan bekerjasama dengan di negara manapun itu berusaha untuk bekerjasama dengan televisi milik pemerintah. Kecuali memang pemerintahnya tidak punya sana kan akhirnya deal dengan swasta gitu ya. Ya. Sudah proven juga lah Pak ya. Iya. Buat apa coba-coba sama yang lain? Yang paling bener TVRI aja ya Pak. Betul. Oke, dan beberapa komen netizen di media sosial ini menyebutkan juga Pak bahwa di lokasi atau daerah mereka tidak dapat menangkap siaran TVRI. Padahal secara lokasi itu dekat dengan ibu kota provinsi. Nah, tanggapannya seperti apa Pak? Nah, itu juga sudah kita antisipasi ya. Kita beberapa kita berkomunikasi dengan para netizen tersebut. Kadang-kadang kita tanggapi misalnya sudah coba di scan ulang belum? Ya, lalu coba posisi antenanya diarahkan ke lokasi transmisi TVRI terdekat gitu. Lalu kita juga membuat konten-konten sosial media sebagai tanggapan ya. Bahkan kita memberitahu lokasi koordinat satuan transmisi terdekat di masing-masing kota gitu. Jadi kita bisa misalnya kita berada di Bandung, lokasi stasiun transmisi di mana gitu. Sehingga memang dari rumah tersebut mudah untuk diarahkan antena kita gitu. Karena memang mungkin ya Mas ada beberapa yang memang selama ini tidak menonton TV atau tidak menonton TVRI ya, sehingga pada saat mereka butuh siaran bola, ya mereka akan cari kan. Nah, sehingga ya memang karena nggak pernah ditonton ya akhirnya nggak dapat kan. Padahal hanya semudah scan ulang atau mengarahkan antena UHF-nya ke arah TVRI gitu kan. Kita memberikan konten-konten yang sifatnya edukasional untuk itu, cara mudah untuk scan ulang, cara mudah untuk mengarahkan posisi antena gitu. Lalu bahkan cara mudah untuk men-setting TV, men-setting set-top box gitu. Kita lakukan itu supaya memudahkan masyarakat untuk melihat cara untuk mengakses. Nah, betul nih Pak. Jadi ini sebagai reminder juga nih buat para penggemar bola yang lagi nonton podcast Bola Gembira nih. Jadi langsung aja karena sudah semakin dekat nih Pak ya kick off dari Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kalau pengen tahu bagaimana caranya langsung saja keywordnya diketik ya bagaimana caranya untuk mendapatkan tayangan dari TVRI begitu ya Pak. Caranya gampang banget ya Pak ya. Cuman 2 steps mudah itu aja kan ya, scan ulang atau mengarahkan posisi antena. Ya, gitu. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali Pak sudah di reminder ya. Baiklah, berikutnya Pak, apakah faktor penyebab tidak tertangkapnya siaran digital TVRI? Memang ada beberapa faktor ya. Pertama memang faktor lokasi dari rumah tersebut. Gitu. Kalau misalnya rumah tersebut posisinya di belakang apartemen misalnya, sementara arah sinyal TVRI dari arah depan apartemen otomatis kan ke blok kan, blok dan memang siaran atau sinyal TV digital ini sifatnya robust. Jadi walaupun dia ke blok, biasanya dia akan mantul, mungkin pantulan kedua, ketiga, keempat dia baru dapat tuh ya. Dan walaupun dia dapat pantulan keempat atau kelima itu tapi kualitas sinyalnya masih sama gitu, karena tadi sifat robustness tadi kan. Lalu yang kedua, siaran atau sinyal TV ini sebenarnya sangat rentan terhadap objek-objek yang sifatnya soft, yang lunak gitu ya. Jadi misalnya pepohonan itu akan menyerap sinyal gitu. Lalu misalnya rumput akan menyerap, sungai itu akan menyerap. Lalu tanah yang basah itu akan menyerap gitu. Sehingga walaupun sinyal itu sampai, tapi kalau keserap itu akhirnya jadi lemah kan. Nah, apalagi posisi rumah kita ya tidak menguntungkan secara transmisi siaran TV digital tersebut. Makanya memang kita harus pandai-pandai mencari sinyal tersebut. Misalnya dengan tadi kalau diarahkan tidak tepat dapat ya ditinggikan gitu. Ya, ditinggikan posisi antenanya kan dengan tongkat atau bambu atau taruh di lantai ketiga di genteng gitu ya. Nah itu bisa cara dengan seperti itu. Karena memang itu sifat alami atau sifat fisika dari siaran televisi kan. Memang dia akan terserap oleh benda-benda yang lunak, tapi diblok atau dipantulkan oleh benda-benda yang keras, yang masif. Gitu. Oke. Ya. Jadi walaupun di satu household itu, dalam satu rumah tangga itu isinya gaptek semua, sebenarnya masih tetap bisa dilakukan Pak ya, hanya dengan scan ulang dan juga mengarahkan posisinya aja kan Pak ya? Iya betul. Oke. Dan pertanyaan berikutnya Pak Satrio,
Bagaimana kesiapan TVRI dalam mendukung kegiatan nonton bareng? Tadi juga sudah sempat kita mention sebelumnya, di mana daerah tersebut tidak dapat menangkap siaran TVRI. Ya, pada saat lokasi tersebut tidak bisa nonton TVRI terestrial ya pilihannya adalah apakah ada jalur IP internet. Ya. Kalau ada jalur internet ya berarti bisa nonton lewat OTT yang menjadi kerjasama dengan TVRI kan. Namun kalau dua-duanya tidak ada, pilihan ketiga adalah lewat jalur satelit. Jalur satelit tadi, misalnya nanti sudah ketahuan siapa operator satelit yang kerjasama TVRI atau operator DTH kan, itu nanti akan dengan mudah berlangganan aja pakai paket mereka, mengaktifkan sehingga bisa nonton situ pakai parabola gitu. Oke. Ya. Ini apakah informasi ini nanti akan ada di web ketika mendaftar dan mengisi form itu, Pak? Itu untuk nonton bareng ya. Betul. Tapi untuk nonton di rumah ya nanti ada di web juga ada diinformasikan nanti siapa partner dari operator DTH-nya TVRI gitu. Ya, pada saat sudah diketahui gitu. Betul. Jadi harus proaktif ya. Harus proaktif. Iya, betul. Baiklah. Dan pertanyaan penutup nih Pak. Peralatan jenis apa yang telah disiapkan oleh TVRI dalam mendukung kegiatan studio dan control room agar tampilan siaran Piala Dunia terlihat modern? Seperti saat kita pada malam hari ini juga ya Pak ya. Modern sekali, sangat Gen Z. Lalu selain itu apa lagi Pak teknologinya Pak? Ya memang video di studio atau proses pemrosesan video dan audio di studio itu sesuatu yang sangat penting ya TVRI ya, karena sebetulnya yang menjadi yang ditonton masyarakat kan tidak, yang utama memang pertandingan itu sendiri. Betul. Namun kan ada waktu sebelum pertandingan, lalu waktu masa jeda, lalu setelah itu ada analisis dan seterusnya ya. Itu kan menarik juga gitu. Sehingga memang seluruh konten yang kita terima dari FIFA ini memang kita proses dengan perangkat-perangkat video yang memang disiapkan yang paling modern. TVRI membangun atau memodernisasi Studio 5 di TVRI dan Studio Auditorium di samping newsroom ya. Jadi memang kita menggunakan perangkat-perangkat yang modern, paling modern, baik itu perangkat pengolah video maupun pengolah audio gitu ya. Bahkan kita juga menggunakan perangkat-perangkat yang didukung oleh teknologi AI ya. Sehingga nanti pada saat misalnya kita menampilkan skor pada saat atau melakukan analisis pada saat breaking time itu ya, itu kita dibantu dengan satu perangkat namanya VisRT, sehingga kita bisa memvisualisasikan skor-skor tersebut dengan cara yang sangat menarik. Nanti silahkan ditunggu ya. Itu kejutan dari TVRI ya, bahwa kita akan menggunakan desain grafis yang sangat bagus, sangat imersif, lalu ya belum pernah terjadi lah gitu kita coba. Di samping itu juga Studio 5 dan Studio Auditorium sudah kita poles demikian rupa, sehingga look-nya itu juga look yang modern sekelas dengan TV-TV internasional lainnya ya. Karena memang semangat TVRI akan menjadikan FIFA World Cup 2026 ini sebagai momentum TVRI untuk menjadi public service media berkelas global ya. Itu yang memang tujuan kita, itu momentum yang kita manfaatkan sehingga diharapkan nanti penonton yang sudah menonton TVRI ini tidak akan berpindah lagi karena sudah terlanjur jatuh cinta dengan TVRI gitu ya. Baik itu jalur terestrial maupun jalur OTT, diharapkan nanti itu bisa menjadi momen yang bagus bagi masa depan TVRI yang lebih baik gitu. Itu harapan kita dan kita bekerja keras untuk itu. Sudah kita siapkan sejak mungkin 4 bulan 5 bulan yang lalu ya. Kita uji coba, kita juga ada friendly match yang sudah berjalan 3 kali dan itu sudah kita pakai studionya, dan kelemahan-kelemahan yang ada kita perbaiki, baik kualitas audio maupun videonya, juga background di belakangnya ya. Lalu juga bagaimana kemudahan komunikasi antar host ya di situ. Lalu juga kualitas distribusinya gitu ya. Karena memang itu sangat rumit sebetulnya kalau diceritakan itu
sangat-sangat rumit, namun kita mencoba untuk memastikan bahwa secara teknologi, secara akses, kemudahan itu akan berjalan. Satu hal lagi memang dari sisi keamanan, ya, karena memang TVRI itu sudah berkomitmen melalui kontrak dengan FIFA untuk hanya menyiarkan di wilayah Indonesia. Artinya potensi adanya spillover itu tidak boleh sama sekali. Misalnya ya yang kita khawatir itu biasanya wilayah di Timor Leste. Timor Leste itu kan memang benar-benar di tengah Indonesia kan. Sehingga memang secara teknologi akan sulit sekali karena coverage satelit juga ada di sana, internet juga malah di sana gitu ya. Jadi memang kita jaga benar-benar jangan sampai ada komplain misalnya dari misalnya Timor Leste bahwa siaran TVRI masuk ke sana gitu. Nanti kan dianggap sinyal ilegal kan. Belum lagi perbatasan dengan Malaysia, perbatasan dengan Singapura gitu. Jadi itu semua kita jaga supaya jangan sampai ada komplain dan dipastikan bahwa masyarakat itu mengakses siaran Piala Dunia TVRI ini secara legal gitu. Tidak boleh ada celah-celah untuk mengakses secara ilegal dan itu sebenarnya juga sesuatu yang tidak fair lah. Kita mau ada cara yang legal, ada cara yang murah, bahkan gratis kok malah menggunakan cara yang ilegal. Ya, itu. Nah kalau tadi Pak Satrio sempat sebutin tentang jatuh cinta dengan TVRI begitu ya. Sebenarnya momen jatuh cintanya, benih-benih cinta itu sudah dimulai dari sekarang ya Pak ya. Karena sudah ada podcast Bola Gembira, tentunya banyak juga program-program lain yang mendukung praturnamennya ya Pak ya. Iya, sudah ada. Memang bahkan TVRI membentuk tim khusus ya. Mungkin sejak 4 bulan yang lalu, Januari saya kira ya. Yang dipimpin oleh seorang tokoh hebat di dunia penyiaran, yaitu Pak Usman Kamsong, ya, mantan Dirjen, yang membantu kita dengan semangat semangat yang membara ya, tanpa nasionalisme ya, betul. Tanpa pamrih ya. Beliau tiap hari juga hadir di sini. Beliau memberikan wisdom-nya kepada TVRI dan mengajak tim-timnya juga, sehingga memang ada proses transfer knowledge dari tim eksternal tersebut ke TVRI. Karena memang TVRI ini kan banyak tokoh-tokohnya yang menjadi guru di stasiun swasta ya. Namun saat ini kita juga kembali belajar dari lembaga penyiaran swasta, sehingga memang mungkin teknologi yang dianggap kuno di TVRI itu bisa ditinggalkan karena kita bisa belajar dari televisi lembaga penyiaran swasta yang lain gitu ya. Artinya kita terbuka untuk itu. Tujuannya adalah membuat TVRI semakin modern, semakin siap, semakin mampu untuk memberikan layanan terbaik dengan teknologi yang terbaik ya, dan juga gambar yang jernih, suara yang jernih gitu ya. Sehingga memang itu yang menjadi harapan agar kita tetap dicintai oleh masyarakat atau audiens di Indonesia. Wah, luar biasa. Langsung sarang heyo Pak sama TVRI. Oke, baiklah. Nah Pak, sebelum kita tutup nih podcast Bola Gembira, seperti yang saya minta di episode sebelumnya juga di podcast Bola Gembira, mungkin para penggemar sepak bola pengen mendengar secara langsung ajakannya Pak selaku Direktur Teknik Pak Satrio Darmanto, mungkin bisa menghadap ke kamera Bapak dan mengajak para pemirsa TVRI untuk nonton ya Piala Dunia FIFA 2026 di TVRI. Kasih contoh dong. Silakan Pak, silakan Pak. Ayo kita tonton siaran Piala Dunia FIFA World Cup 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Wih, mantap. Cukup, boleh Pak. Oke, baiklah, terima kasih banyak ya Pak sudah hadir di podcast Bola Gembira pada malam hari ini, dan tentunya saya mewakili seluruh penggemar sepak bola Indonesia nih Pak, udah nggak sabar pengen menantikan pesta akbar di TVRI Sport dan juga TVRI Nasional. Nanti kita tutup dengan salam Bola Gembira, salam Piala Dunia gitu ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin ke arah kamera yang tengah ya Pak ya? Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Satrio Darmanto selaku Direktur Teknik. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ya. Baiklah para pemirsa podcast Bola Gembira, terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan tentunya jawaban-jawaban dari Pak Satrio Darmanto selaku Direktur Teknik dari LPP TVRI. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam Piala Dunia, salam Bola Gembira.